Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Dan tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mengetahui kondisi geologi, kondisi bentuk muka bumi, dan kondisi iklim yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mengetahui keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik dapat dikenal dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan memengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Akibat tumbukan lempeng tersebut antara lain, yang pertama membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Yang kedua menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemukan di Pulau Sulawesi dan Maluku. Nah, ini adalah dua contoh gunung yang mempunyai ledakan paling dahsyat. Yang pertama ada Gunung Tambora. Gunung Tambora berada pada Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua Gunung Krakatau. Gunung Krakatau berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ini adalah peta persebaran gunung berapi. Kalian bisa lihat pada halaman 56. Nah, coba kita perhatikan gambar tersebut. Mengapa di Kalimantan tidak ada gunung berapi? Jawabannya adalah Indonesia dilewati oleh dua sirkum atau jalur pegunungan, yaitu sirkum Mediterania dan Pasifik. Sedangkan Pulau Kalimantan tidak dilewati oleh kedua sirkum tersebut, sehingga akibatnya Pulau Kalimantan tidak memiliki gunung berapi. Bentuk muka bumi. Jumlah pulau seluruhnya mencapai sekitar 13.000. Luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 5 juta km persegi, di antara terdiri dari atas daratan seluas 1.922 km persegi dan lautan seluas 3.257 km persegi. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Nah, ini adalah peta fisiografi Indonesia. Di buku paket ada pada halaman 59. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu musim hujan dan musim kemarau. Iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Suhu pada musim dingin mencapai sekitar minus 20 derajat Celcius, sedangkan pada musim panas dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim muson atau musim, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim musim
dipengaruhi oleh angin muson yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Iklim musim terdiri dari angin musim barat atau muson barat dan angin musim timur atau muson timur. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Angin muson barat bertiup bulan Oktober hingga April. Angin bertiup dari benua Asia menuju ke benua Australia. Angin yang dibawa dari Asia ke Australia akan melewati jalur Samudra Hindia di selatan dan barat Indonesia, sehingga angin tersebut mengandung banyak uap air yang menyebabkan pada bulan Oktober sampai bulan April di Indonesia terjadi musim hujan. Yang kedua, angin muson timur. Angin muson timur bertiup sekitar bulan Mei hingga September. Angin itu bertiup dari benua Australia ke benua Asia, sehingga angin tersebut melewati daerah gunung yang luas di benua Australia dan juga melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia. Sehingga sedikit uap yang dikandungnya, maka Indonesia pada umumnya itu adalah musim kemarau. Untuk peta tiupan angin muson barat dan muson timur, kalian bisa melihat pada halaman 62 di buku paket. Pada musim hujan, petani Indonesia mulai menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam adalah yang membutuhkan air pada awal pertumbuhannya, contohnya padi. Sementara itu, nelayan Indonesia justru mengurangi frekuensi melaut karena biasanya pada saat tersebut sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut yang cukup besar, sehingga membahayakan mereka. Ikan juga lebih sulit ditangkap, sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan dan akibatnya harga ikan lebih mahal dari harga biasanya. Secara umum, keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi tetapi tidak merata. Daerah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi adalah wilayah Kepala Burung Papua Barat sebelah barat Manokwari. Daerah curah hujan rendah tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara. Nah, ini adalah peta curah hujan di Indonesia. Kalian bisa lihat pada buku paket halaman 65. Yang kedua, flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama Indo-Malayan dan yang kedua Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flora Indonesia bagian barat atau Asiatis. Wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenis flora antara lain pohon karet, pohon kapur barus, pohon kemayan, merati, tanaman lumut, paku, mahoni, damar, dan lainnya. Flora Indonesia bagian tengah atau peralihan. Flora tipe peralihan banyak didominasi oleh hutan pegunungan, hutan sabana, dan stepa tropis. Jenis flora seperti ebomi, anggrek, cendana, gaharu, dan lainnya. Indonesia wilayah bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Flora Indonesia bagian timur atau Australis. Wilayahnya meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Flora seperti pohon sagu, pohon nipah, cengkeh, kayu putih, pohon matoa, dan hutan bakau yang ada di daerah pesisir pantai.
Nah, ini adalah karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kalian bisa buka buku paket halaman 68. Nah, persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi fauna bagian barat, fauna bagian timur, dan fauna bagian tengah. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan dengan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat. Terdapat mamalia berukuran besar seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekontan, dan lainnya. Terdapat reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung diantaranya burung hantu, burung gagak, burung jalak, burung elang, burung merak, burung kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan tawar seperti pesut. Pesut itu adalah sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam. Selanjutnya, fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabana, beruang, tarius, sapi, dan banteng. Selain itu, terdapat pula reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya adalah biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya burung maleo, burung dewata, burung mandai, raja udang, burung rangkong, dan kakatua nuri. Fauna Indonesia bagian timur. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini adalah kanguru, beruang, walabi, landak irian atau nokdiak, kukus, pemanjat berkantung atau oposum melayang, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Nah, terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Berbagai jenis burung ditemukan di wilayah ini diantaranya burung cendrawasih, burung nuri, burung kasuari, dan burung nomudur. Jenis ikan air tawar yang ada di sini relatif sedikit. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian tengah. Dan fauna Indonesia bagian timur. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti. Dan terima kasih, selamat dan semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.